Pemerintah Provinsi Jambi akan menetapkan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi. Jembatan gantung penghubung di Desa Pulau Aro, Kabupaten Sarawangun putus dan tidak dapat dilalui. Dinas Sosial Kota Jambi verifikasi calon peserta didik program Sekolah Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 20 April 2026. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi tengah menunggu penyerahan SK penetapan siaga darurat karhutla dari 2 daerah untuk selanjutnya menetapkan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi. Dalam upaya memaksimalkan strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, seiring kewaspadaan kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino Godzilla pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Jambi saat ini tengah menunggu penyerahan surat keputusan penetapan siaga darurat karhutla dari 2 daerah yang selanjutnya menetapkan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan, 2 daerah yang SK-nya sedang ditunggu tersebut, yakni Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. Surat keputusan penetapan status siaga karhutla dari 2 daerah tersebut akan menjadi dasar hukum minimal pemerintah provinsi untuk bisa menaikkan status karhutla dari kesiapsiagaan menjadi siaga darurat. Setelah adanya SK siaga darurat karhutla dari 2 daerah, pemerintah Provinsi Jambi akan menyusun draft surat keputusan gubernur terkait penetapan status siaga darurat karhutla di Provinsi Jambi. Sebagai langkah lanjutan setelah ditetapkan, pemerintah provinsi baru akan membentuk tim satuan tugas atau satgas karhutla untuk bisa memastikan kesiapan personel dan sarpras. Sampai hari ini baru 2 kabupaten yang surat draftnya naik ke Bupati, yaitu Batanghari dan Muaro Jambi. Insya Allah hari Senin, kalau 2 SK itu sudah diserahkan kepada kami akan melapor kepada Pak Gubernur, baru status provinsi kita naikkan menjadi siaga darurat. Ketika status sudah naik, artinya kita tinggal menyusun personil. Setelah itu kita bergerak. Artinya Batanghari dan Muaro Jambi sudah naik status ini, Pak? Kemarin sudah rapat, lagi proses. Belum ada kepastian naik artinya? Pasti naik. Hasil rapatnya menaikkan status, hasil rapat. Tapi draft SK-nya belum di kami. Kami masih menunggu itu. Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan surat edaran bagi bupati maupun wali kota untuk segera menaikkan status kesiapsiagaan menjadi siaga darurat karhutla sebagai langkah antisipasi dini potensi tinggi kebakaran pada saat musim kering di tahun 2026. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, jembatan gantung penghubung di Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Sarawangun putus dan tidak dapat dilalui masyarakat. Menyikapi kejadian ini, DPRD Sarawangun mendorong Pemda segera mencarikan solusi agar masyarakat tidak terisolir. Jembatan gantung penghubung Desa Kampung Pulau dengan Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Sarawangun putus dan ambruk ke Sungai Batak Asai. Kejadian ini terjadi pada Minggu pukul 1 dini hari. Kondisi ini menjadi perhatian dan sorotan masyarakat sekitar karena jembatan gantung ini merupakan akses vital bagi ratusan kepala keluarga dusun Kampung Pulau. Anggota DPRD Sarawangun Daerah Pemilihan Pelawan Singkut, Riki Anggriawan mengatakan pihaknya mendesak Pemkab Sarawangun untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar jembatan yang putus segera dilakukan perbaikan. Kami berharap kepada pemerintah. Di sini kan bukan hanya jembatan saja yang putus, tapi juga kabel listrik. Nah, jadi ini kami berharap nanti pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pihak PLN agar listriknya segera disambungkan supaya warga kita yang di sebelah sana tetap dapat
menikmati aliran listriknya gitu. Sekarang mati total dari tadi malam sampai sekarang ini sudah mati total. Selain jembatan gantung, tiang listrik yang menghubungkan ke kampung pulau juga ikut terdampak. Selain terisolir, kejadian ini juga membuat ratusan kepala keluarga tidak dapat menerima aliran listrik. Eri Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kerusakan jalan kabupaten di Desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin semakin parah. Kondisi ini menghambat aktivitas masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Jalan kabupaten yang menghubungkan desa-desa menuju pusat kota di Desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Masumai mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan jalan ini diperkirakan sepanjang 4 km dengan kondisi berlubang dan tidak rata. Kondisi tersebut menimbulkan keluhan dari masyarakat karena sangat menghambat mobilitas, terutama bagi pelajar, akses kesehatan, serta kegiatan sosial dan ekonomi warga. Bahkan sejumlah kecelakaan ringan dilaporkan terjadi akibat kondisi jalan yang rusak. Kepala Desa Pulau Baru, Asmadi, mengaku telah banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait kondisi jalan tersebut. Saat musim kemarau, debu dari jalan berterbangan dan mengotori pekarangan rumah warga. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak. Saat musim hujan, jalan menjadi licin dan berlumpur, sehingga menyulitkan akses masyarakat, terutama bagi pelajar yang hendak berangkat ke sekolah. Pemerintah desa berharap perbaikan jalan dapat segera direalisasikan agar mobilitas masyarakat kembali lancar dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga. Heri Zulkifli, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Dinas Sosial Kota Jambi mulai melakukan verifikasi calon peserta didik program Sekolah Rakyat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program tepat sasaran dengan target daya tampung mencapai 1.080 siswa dari keluarga kurang mampu. Dinas Sosial Kota Jambi saat ini terus mematangkan pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Salah satunya dengan melakukan verifikasi data calon siswa baru melalui pengecekan langsung ke lapangan. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan, verifikasi dilakukan untuk memastikan calon peserta didik berasal dari Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok masyarakat dengan kategori ekonomi paling rentan. Program Sekolah Rakyat akan menampung sekitar 270 siswa yang terdiri dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Secara keseluruhan, target daya tampung program ini mencapai 1.080 siswa di seluruh jenjang pendidikan. Selain verifikasi, pemerintah juga masih berkoordinasi dengan Satuan Kerja Pekerjaan Umum untuk mempercepat proses persiapan pembangunan dan pelaksanaan program di lapangan. Beberapa persiapan kaitan dengan sekolah rakyat, kaitan pembangunan ini juga masih terus kita koordinasikan dengan PU, Satker PU ya, untuk percepatan. Kemudian juga untuk anak-anak, ini sekarang lagi proses untuk merecek lagi ke lapangan. Kita sudah tahu kondisi, nanti ada Desil 1 dan 2, anak di dalam Desil 1, 2 yang akan mendapatkan kesempatan. Tapi kami juga harus melakukan pengecekan identifikasi ke lapangan terkait dengan Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kota Jambi, sekaligus memastikan bantuan pendidikan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, kenaikan harga plastik di Kabupaten Merangin kini semakin dirasakan pelaku usaha mikro. Dampaknya, sejumlah pedagang terpaksa menaikkan harga produk untuk menutupi besarnya biaya produksi. Kenaikan harga plastik yang mencapai hingga 83% di Kabupaten Merangin tidak hanya berdampak pada pedagang plastik, namun juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Plastik yang menjadi kebutuhan utama dalam pengemasan produk membuat biaya produksi ikut meningkat. Salah satu pemilik usaha UMKM, Aldi, mengaku terpaksa menyesuaikan harga jual produk mereka agar usaha tetap bertahan di tengah kenaikan biaya. Ia mengungkapkan kenaikan harga plastik sangat memberatkan karena hampir seluruh produk yang dijual membutuhkan kemasan plastik. Selain itu, kenaikan harga ini juga berdampak pada daya beli masyarakat, di mana sebagian konsumen mulai mengurangi pembelian produknya. Selisihnya kita ada yang naik 1.000, ada yang naik 2.000.
tergantung bahan pokoknya gitu Bang. Nah dari usaha UMKM kita ini sendiri, kita memakai bahan plastik ini untuk apa aja nih? Itu ada gelas, biasanya gelas, sedotan, plastik. Yang paling berdampak sih ke gelas Bang, agak naik jauh harganya. Naik jauh ya? Ya. Mewakili para pedagang UMKM di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Aldi berharap kenaikan harga plastik ini tidak berlangsung lama, agar usaha mereka dapat kembali stabil tanpa harus membebani konsumen. Heri Zulkifli, TVRI Jambi, melaporkan. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci membentuk 4 desa binaan imigrasi di Kabupaten Kerinci dan Merangin. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Kejaksaan Tinggi Jambi terus buru 11 daftar pencarian orang atau DPO yang hingga kini masih buron. Pengejaran ini dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat. Kejaksaan Tinggi Jambi saat ini tengah memburu 11 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang hingga saat ini masih buron. Para buronan tersebut merupakan terpidana maupun tersangka dari berbagai macam kasus yang telah memiliki kekuatan hukum, namun belum berhasil dieksekusi karena melarikan diri. Tim intelijen Kejati Jambi terus melakukan pelacakan dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegakan hukum lainnya, guna mempercepat penangkapan para buron tersebut. Asisten Intelijen Kejati Jambi Muhammad Husaini mengatakan, pihaknya akan terus mengejar dan menangkap para buronan tanpa pandang bulu, serta mengimbau agar para DPO segera menyerahkan diri. Ada di Muara Bungo, ada di Sarolangun, di pembunuh hampir semua kejadian ada. Jadi totalnya 11. Kami ada 13 DPO yang ada di Kejaksaan Tinggi Jambi. Dan ini sudah 2 kemarin, 1, yang ini 1, tinggal 11. Kemudian kami di Kejaksaan Tinggi Jambi melakukan pencarian, dan sehingga kami menghimbau kepada seluruh DPO untuk menyerahkan diri sebelum dilakukan penangkapan oleh tim tabur Kejaksaan Tinggi Jambi. Kejati Jambi juga mengajak kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan para buronan demi tegaknya supremasi hukum. Dengan langkah tegas ini diharapkan seluruh buronan dapat segera ditangkap sehingga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci telah membentuk 4 desa binaan imigrasi di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin. Pembentukan ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pekerja migran Indonesia non-prosedural dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam upaya mencegah pekerja migran Indonesia non-prosedural dan tindak pidana perdagangan orang, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci telah membentuk 4 desa binaan imigrasi di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin. Terbentuknya desa binaan ini bertujuan untuk bisa meningkatkan literasi keimigrasian dan juga membangun kesadaran hukum masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci Purnomo mengatakan, 4 desa binaan yang sudah dibentuk yakni Desa Koto Baru Kecamatan Air Hangat, Desa Hyang Sakti Kecamatan Sitinjau Laut, dan Desa Pasar Minggu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci, serta Desa Simpang Limbur Merangin Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin. Ini akan berprogres. Sampai saat ini baru ada 4 desa binaan yang kemudian nanti akan kita bertahap kita sounding ke kepala desanya. Purnomo mengimbau kepada seluruh masyarakat jika ada saudara yang terkena TPPO untuk segera melaporkan ke imigrasi atau kepolisian setempat sehingga imigrasi Kerinci dapat mencegah sedini mungkin agar tidak terjadi korban TPPO khususnya untuk di Kabupaten Kerinci. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, di tengah pembatasan belanja pegawai maksimal 30%, pemerintah Kota Jambi terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Salah satunya dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD untuk menghindari pemecatan P3K. Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah strategis dalam menghadapi kebijakan pembatasan belanja pegawai yang ditetapkan maksimal 30%. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa kondisi ini tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Kemudian mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi baru dan produktivitas kemampuan daerah. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan meski efisiensi anggaran belanja pegawai, tidak akan ada pemecatan maupun pengurangan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kondisi pegawai saat ini sudah cukup sesuai dengan kebutuhan dalam melayani masyarakat. Upaya kita adalah menaikkan PAD kita. Kalau APBD kita naik di atas 2 triliun, ya tahun ini misalnya target 2,2 triliun, belanja pegawai yang 900 miliar, itu bisa rasionya persentasenya jadi mengecil sampai 30%. Tapi kalau ekonomi memburuk, transfer berkurang, kemudian juga PAD berkurang, tentu persentasenya jadi naik, bukan malah turun. Karena jumlah pegawai kan nggak bisa kita PHK, nggak bisa kita kurangi, jumlahnya sudah fix. Nah, jadi kita berharap ada peningkatan dari segi PAD dan dana APBD kita. Pemerintah Kota Jambi akan melakukan efisiensi anggaran secara selektif tanpa mengganggu program prioritas dan pelayanan publik. Langkah ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap positif di tengah berbagai keterbatasan fiskal. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Polres Kerinci mengimbau seluruh pemilik kendaraan bermotor yang masih menggunakan nomor polisi luar daerah untuk segera melakukan proses balik nama ke Nopol Kota Sungai Penuh. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak kendaraan. Kasat Lantas Polres Kerinci Ibtu Into Sujarwo menegaskan, saat ini masih banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang beroperasi di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh masih terdaftar dengan nomor polisi luar daerah. Hal ini menjadi perhatian serius pihak kepolisian karena berdampak pada data administrasi kendaraan di wilayah hukum Polres Kerinci. Kondisi tersebut mengakibatkan aliran pajak kendaraan tidak masuk ke kas daerah setempat. Pihak Satlantas meminta masyarakat yang sudah menetap lama untuk segera mengurus mutasi dan balik nama kendaraan menjadi Nopol Kota Sungai Penuh. Sebagai langkah tegas, pihak Satlantas Polres Kerinci bersama dengan Samsat Kabupaten Kerinci juga akan melakukan upaya penertiban berupa razia pajak bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 di titik-titik lokasi tertentu. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan seluruh pengguna jalan taat pajak dan segera melegalitaskan kendaraannya sesuai domisili. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk melegalitaskan kendaraannya, sehingga proses pembangunan di Kota Sungai Penuh dapat berjalan lebih optimal melalui kontribusi pajak kendaraan bermotor. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penerapan kebijakan work from home atau WFH setiap hari Jumat di lingkungan Pemkab Batanghari tidak berlaku bagi Dinas Dukcapil Batanghari. Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, Disdukcapil masih memberikan pelayanan kepada masyarakat di hari Jumat. Penerapan WFH setiap hari Jumat di Pemkab Batanghari mulai diberlakukan pekan ini. Kebijakan WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang bertugas di bidang teknis dan administrasi. Sementara, dinas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat diwajibkan melaksanakan aktivitas di kantor. Salah satunya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batanghari yang tetap melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan pada hari Jumat. Kepala Disdukcapil Batanghari, Reflizer, mengatakan meski kebijakan WFH telah diterapkan, pelayanan kepada masyarakat tetap terus berjalan pada hari Senin hingga Jumat. Sehingga kebutuhan masyarakat terkait dokumen kependudukan tidak terhambat.
Di tengah kebijakan WFH, Disdukcapil berupaya tetap memberikan pelayanan maksimal untuk memenuhi target capaian rekam cetak dokumen kependudukan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Pemkab Merangin perketat pengawasan RSUD Bangko. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Merangin. Salah satunya melalui penguatan fungsi pengawasan di RSUD Kolonel Abunjani Bangko guna menjamin kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Di tengah tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin tinggi, RSUD Kolonel Abunjani dituntut lebih responsif dan profesional dalam melayani masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Merangin melantik Dewan Pengawas baru yang diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan. 4 anggota Dewan Pengawas resmi dilantik dengan tugas utama memantau, mengevaluasi, dan memberikan masukan terhadap kinerja rumah sakit. Pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk membenahi pelayanan kesehatan agar lebih berkualitas. Selama ini berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan masih menjadi catatan. Mulai dari waktu tunggu hingga kualitas layanan, kehadiran Dewan Pengawas diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan manajemen rumah sakit. Hari ini kita pertama melantik Dewan Pengawas Rumah Sakit yang baru, sebanyak 3 orang. Mudah-mudahan Dewan yang baru ini lebih objektif untuk mengawasi berjalannya rumah sakit yang baik. Selain itu, sinergi antara Dewan Pengawas dan manajemen rumah sakit juga menjadi kunci agar perbaikan yang dilakukan tepat sasaran. Inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang tak terpisahkan. Di tengah perkembangan layanan kesehatan saat ini, dengan penguatan fungsi pengawasan ini, diharapkan RSUD Kolonel Abunjani mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Merangin. Heri Zulkifli, TVRI Jambi, melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Markas Besar TNI Angkatan Darat akan membangun Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau TP951 Satria Pengabuan. Pembangunan Satuan Batalion TP sebagai bagian program strategis nasional dalam memperkuat pertahanan dan optimalisasi kewilayahan. Komandan Kodim 0419 Tanjab Letnan Kolonel Infanteri Zulhiardi mengatakan, Satuan Batalion Teritorial Pembangunan TP951 Kesatria Pengabuan akan dibangun di Desa Muntialo, Kecamatan Betara. Lokasi pendirian batalion telah ditinjau Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 20, Tuanku Imam Bonjol Maijen TNI Arif Gajah Mada. Pembangunan UNIF menjadi bagian dari program strategis nasional dalam rangka pertahanan negara sekaligus optimalisasi wilayah darat. UNIF tidak hanya berorientasi pada kekuatan militer, tetapi pemanfaatan lahan tidur yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Program ini merupakan target dari pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto dengan target membentuk 100 batalion per tahun yang ditempatkan di berbagai wilayah strategis. Dari Pangdam 20 Tuan Imam Bonjol yang pertama dia menyampaikan juga bahwasanya di daerah Tungkal Tanjung Jabung Barat ini akan dibangun Batalion Teritorial Pembangunan. Jadi itu merupakan program presiden yang mana nantinya akan membantu perekonomian ada di wilayah Tanjung Jabung Barat. Pembangunan TP951 Kesatria Pengabuan mulai dibangun pada tahun 2027 di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Satuan UNIF ini nantinya akan memperkuat stabilitas keamanan di wilayah pesisir Provinsi Jambi. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Pendidikan berkualitas Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat didampingi oleh Wakil Bupati Katamso melaksanakan peletakan batu pertama perluasan Madrasah Diniyah Raudatul Hidayah di Kecamatan Betara.
Perluasan Madrasah Diniyah Raudatul Hidayah direncanakan mencakup pembangunan 3 ruang kelas baru. Penambahan fasilitas ini dilakukan untuk mengakomodir jumlah santri yang terus meningkat. Saat ini madrasah tersebut telah menampung hampir 170 santri. Dengan penambahan ruang kelas, diharapkan anak-anak khususnya dari Parit Lapis Tomo, Parit Tekad, dan wilayah sekitarnya dapat memperoleh pendidikan agama yang lebih layak dan nyaman. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan sarana pendidikan melalui partisipasi seperti infak dan sedekah. Diharapkan pembangunan madrasah dapat segera rampung. Lokal yang akan dibangun ini kurang lebih 3 lokal, karena santri kita juga cukup banyak, hampir 170 ya. Dan mudah-mudahan nanti dengan pembangunan ini ya dapat menampung anak-anak kita yang ada di Parit Lapis Tomo dan Parit Tekad atau parit-parit yang dekat dengan sini untuk dapat mensekolahkan anaknya di Madrasah Raudatul Jannah di tempat kita, Raudatul Hidayah di tempat kita ini, sekaligus juga ingin mendidik anak-anak kita supaya mereka pemahaman keagamaannya semakin baik menjadi generasi kita yang akan datang. Bupati juga menegaskan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat melalui kegiatan turun langsung ke lapangan merupakan bentuk komitmen untuk memastikan program keagamaan, sosial, dan kesehatan berjalan secara terpadu. Dengan adanya perluasan ini, diharapkan Madrasah Diniyah Raudatul Hidayah mampu menjadi pusat pendidikan agama yang lebih representatif serta mencetak generasi yang berakhlak dan berkualitas. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi menggelar Halal Bihalal dan Temu Alumni tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan persaudaraan dan menginspirasi masa depan. Menjadi wadah strategis untuk membangun hubungan silaturahmi, Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 4 atau IKA Semanpa Kota Jambi menggelar Halal Bihalal dan Temu Alumni tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema kebersamaan menguatkan persaudaraan dan menginspirasi masa depan itu diselenggarakan di Pendopo SMA Negeri 4. Ketua Umum IKA Semanpa Kota Jambi, Afrian Syahnur, mengatakan, kegiatan yang digelar dalam suasana bulan Syawal ini utamanya bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan ajang saling memaafkan antar seluruh keluarga besar alumni. Terbangunnya komunikasi yang baik antar alumni ditargetkan mampu membangun kolaborasi positif untuk menciptakan jejaring peluang yang dapat memberikan kontribusi bagi seluruh alumni. Afrian Syahnur yang juga merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mendorong pengurus alumni dan pihak sekolah untuk menyusun database seluruh alumni SMA Negeri 4 dalam upaya meningkatkan sinergi yang saling memberikan manfaat. Kami dari alumni, saya sebagai Ketua Umum meminta kepada panitia, terutama kepada pengurus alumni, untuk mendatabase seluruh angkatan mulai dari tahun 81 sampai dengan tahun 2025. Semoga database itu bisa kita peroleh secara garis besar 80% data alumni, sehingga kami bisa memberikan kontribusi untuk membangun jejaring ya untuk ke depan ya, bagi yang sudah sukses memberikan bantuan kepada yang memerlukannya, khususnya untuk alumni kita dan keluarga alumni. Halal Bihalal dan Temu Alumni IKA Semanpa Kota Jambi tahun 2026 diikuti alumni dari angkatan 80-an hingga 2000 serta jajaran guru yang telah purna tugas. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Persebri Batanghari FC menjadi juara Liga 4 Piala Gubernur Jambi 2026. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, Persebri Batanghari FC memastikan diri menjadi kampiun Liga 4 Piala Gubernur Jambi 2026. Dalam pertandingan final yang digelar di Stadion Suwarna Bumi Pijoan, Persebri berhasil menundukkan Persikoja 5-4 melalui tendangan adu penalti. Pertandingan final Liga 4 Piala Gubernur Jambi 2026 antara Persebri Batanghari FC melawan Persikoja berlangsung dengan tensi tinggi. Sejak menit awal pertandingan, kedua kesebelasan langsung tampil menekan dengan saling jual beli serangan. Persikoja unggul terlebih dahulu atas Persebri Batanghari FC di menit 22 melalui Sumanto. Keunggulan Persikoja tak berlangsung lama setelah Persebri Batanghari mampu menyamakan kedudukan di menit 36 melalui Husni Mubarok. Meski meningkatkan tempo permainan, namun kedua tim tak mampu menambah jumlah gol pada babak pertama hingga skor berakhir 1-1. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan semakin meningkat. Persikoja dan Persebri Batanghari sama-sama berupaya memaksimalkan peluang untuk mencetak gol kemenangan. Kejar-kejaran gol pun terjadi pada babak kedua, di mana Persebri mampu melesakkan bola ke gawang Persikoja di menit 49 dan 57. Tak mau ketinggalan 3-1, pelatih tim Persikoja langsung merubah gaya permainan dengan meningkatkan penyerangan ke gawang Persebri Batanghari FC. Terbukti Persikoja mampu melesakkan bola ke gawang Persebri di menit 58 dan 89 sehingga membuat skor menjadi 3-3. Tambahan waktu 6 menit di babak kedua tak mampu dimanfaatkan kedua tim hingga harus dilanjutkan dengan babak adu penalti. Persikoja harus mengakui ketangguhan Persebri Batanghari FC setelah salah satu pemainnya tak mampu melesakkan bola ke gawang Persebri Batanghari FC. Dengan hasil ini, Persebri Batanghari FC memastikan diri sebagai kampiun juara Liga 4 Piala Gubernur Jambi dan akan mewakili Provinsi Jambi pada perhelatan Liga 4 tingkat nasional yang akan diselenggarakan pada Mei mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, keluar sebagai juara Liga 4 Piala Gubernur Jambi 2026. Pemain pelatih beserta ofisial Persebri Batanghari disambut langsung pemerintah Kabupaten Batanghari di kantor Bupati Batanghari. Usai penyambutan, seluruh pemain, pelatih, dan ofisial tim diarak keliling kota Muara Bulian. Sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi yang dipersembahkan kesebelasan Persebri dalam ajang Liga 4 Provinsi Jambi, seluruh pemain tim kepelatihan dan ofisial disambut langsung oleh pemerintah Kabupaten Batanghari di kantor Bupati pada Senin pagi. Asisten 3 Setda Batanghari Asri Yonalsyah menyambut kedatangan rombongan tim Persebri. Asri Yonalsyah mengucapkan terima kasih terhadap perjuangan keras dari seluruh jajaran pemain dan juga tim yang berhasil mempersembahkan gelar juara Liga 4 Piala Gubernur Jambi. Kami atas nama pemerintah dan Kabupaten Batanghari, masyarakat Batanghari mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas perjuangan, atas kerja keras seluruh pemain, manajer dan semua yang sudah membawa nama Batanghari mencatat sejarah sebagai pemenang dari Liga 4. Pasti ada perjuangan yang lebih berat dan kita akan berhadapan dengan sesuatu yang berat lagi. Manajer Persebri Batanghari Abu Bakar Sidik menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap dukungan penuh pemerintah daerah, khususnya Bupati Batanghari yang telah memberikan dukungan kepada para tim Persebri. Kami juga atas nama tim mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bupati, Bapak Jokowi, dan seluruh masyarakat Batanghari yang sudah mensupport, mendoakan untuk tim Persebri, dan alhamdulillah kita menang dan juara, dan tanggal 10 Mei kick off untuk tingkat nasional. Setelah kemenangan ini, seluruh pemain akan melanjutkan persiapan latihan dalam pertandingan Liga 4 tingkat nasional yang akan digelar pada tanggal 10 Mei mendatang. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris mengapresiasi langkah LPP TVRI dalam menyiarkan Piala Dunia FIFA secara gratis kepada masyarakat. Hak siar Piala Dunia di LPP TVRI memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di daerah untuk menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia tanpa harus berlangganan televisi berbayar. Hak siar ajang sepak bola bergengsi Piala Dunia 2026 di Indonesia akan ditayangkan di LPP TVRI. Siaran ajang sepak bola 4 tahunan di TVRI ini mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jambi Al-Haris. Al-Haris mengapresiasi langkah LPP TVRI dalam menyiarkan Piala Dunia FIFA secara gratis kepada masyarakat.
Kehadiran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan akses informasi dan hiburan yang merata bagi masyarakat. Al-Haris menilai penayangan Piala Dunia tak hanya menjadi hiburan semata, namun juga momentum yang mampu mempererat kebersamaan masyarakat. Saya menghimbau, ayo kita nonton bareng nanti, nonton bareng semuanya. Kenapa? Karena ini bisa kita tonton sampai ke desa-desa. Ya, manfaatkan TVRI yang dipercaya oleh FIFA untuk menjadi official broadcaster di Piala Dunia kali ini. Nah, gunakanlah karena TVRI menjangkau semua daerah di Indonesia ini. Ya, maka dari itu, ayo boleh nobar sama-sama dan yakinkan bahwa TVRI akan pasti terbaik untuk kita semua. Oke. Al-Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk menonton siaran Piala Dunia di TVRI. Hak siar Piala Dunia di LPP TVRI memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di daerah untuk bisa menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia tanpa harus berlangganan televisi berbayar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, masyarakat 9 Luhah Koto Baru menggelar tradisi kenduri Seko Karang Setiotap. Tradisi kenduri Seko merupakan salah satu tradisi untuk mempererat silaturahmi dengan menguatkan nilai-nilai agama dan adat. Masyarakat 9 Lurah Koto Baru, Kota Sungai Penuh, menggelar tradisi kenduri Seko Karang Setiotap. Tradisi tersebut merupakan salah satu tradisi mempererat silaturahmi bagi seluruh lapisan masyarakat yang berada di daerah Koto Baru maupun masyarakat Koto Baru yang berada di perantauan. Melalui tradisi tersebut, masyarakat Koto Baru dapat menguatkan nilai adat sebagai tradisi turun-menurun yang diwariskan oleh nenek moyang tanpa harus meninggalkan nilai-nilai agama. Lestari terus budaya kita di Kota Sungai Penuh, karena bagaimanapun kekuatan kita harus globalisasi yang masuk ke kita, ke Kota Sungai Penuh. Insya Allah dengan kita tetap mempertahankan budaya dari leluhur kita ini, insya Allah kita tetap akan berdiri kokoh dengan kekuatan moralitas baik dalam kehidupan kita sehari-hari akan tetap baik ke depan, insya Allah dengan kita mempertahankan budaya-budaya seperti ini. Dalam tradisi kenduri Seko, para pemangku adat melaksanakan tradisi Parno Adat. Tradisi ini mengandung makna nasihat agar warisan budaya dapat dikembangkan oleh generasi penerus. Tari yang diperagakan oleh anak Batino memaknai seluruh bentuk kegiatan masyarakat Koto Baru seperti berdagang, bersawah, serta melakukan gotong royong bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. Jadi itu tujuan pertama kali adalah bersilaturahmi. Itu tujuan pada intinya. Antara kita adat maupun kekeluargaan, rasa kekeluargaan. Tradisi kenduri Seko akan terus dikembangkan oleh masyarakat 9 Luhah Koto Baru, Kota Sungai Penuh, agar senantiasa terciptanya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi salah satu warisan leluhur yang memberikan makna tersirat di tengah era globalisasi. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 900 SPPG akan beroperasi di wilayah 3T Provinsi Bangka Belitung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, Badan Gizi Nasional bersiap mengoperasikan 900 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pengoperasian dapur SPPG ini bertujuan untuk memperluas jangkauan program makanan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional terus mempercepat implementasi program makan bergizi gratis dengan menyiapkan 900 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah 3T. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan standar kesehatan serta pemenuhan gizi bagi masyarakat di daerah terpencil, khususnya anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ia menjelaskan operasional 900 unit SPPG tersebut ditargetkan mulai berjalan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Secara bertahap jumlahnya akan terus ditingkatkan hingga mencapai 2.000 unit.
Kemudian dilanjutkan dengan penambahan 4.000 unit SPPG lainnya yang akan memasuki tahap pendaftaran di wilayah 3T. Proses pendaftaran SPPG dilakukan melalui satuan tugas program MBG di tingkat kabupaten kota, yang selanjutnya diverifikasi oleh BGN sebelum masuk ke tahap pembangunan dan operasional. Insya Allah 1 bulan atau 2 bulan ke depan, daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar itu sudah mulai mendapatkan MBG. Ya, ini kita optimalkan pelaksanaannya. 3T ini, daerah terpencil ini didaftarkan melalui Satgas Kabupaten Kota. Daftar ke BGN Pusat, kemudian kami verifikasi, sudah mulai membangun, ada mekanisme khusus pembayarannya ya. Dan insya Allah dalam waktu 2 bulan ini 900 akan operasional pada daerah terpencil, menyusul kemudian 2.000 SPPG di daerah terpencil, dan yang berikutnya sekitar 4.000 mulai melakukan pendaftaran. Selain fokus pada wilayah 3T pada tahun 2026, BGN juga berencana menambah jumlah SPPG di Provinsi Bangka Belitung. Saat ini pembangunan unit SPPG di wilayah ini sedang berjalan sembari melakukan sinkronisasi data dengan berbagai kementerian terkait. Dari Pangkal Pinang, Tim Liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan. Sementara itu, saudara, penyaluran makanan bergizi gratis di Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, kembali dilakukan dengan menyasar siswa PAUD, TK, serta kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini menonjolkan penggunaan bahan pangan dari petani hidroponik lokal. Distribusi dilakukan secara tertib dan menjangkau seluruh penerima manfaat. Menu yang dibagikan dirancang sesuai kebutuhan gizi, memadukan sayuran segar hasil budidaya hidroponik dengan sumber protein dan karbohidrat. Pemanfaatan hasil panen lokal tidak hanya menjaga kualitas makanan, tetapi juga memperkuat dukungan terhadap petani setempat. Para guru dan orang tua menyampaikan bahwa bantuan ini memberikan dampak positif bagi pemenuhan nutrisi anak dan kesehatan ibu. Selain itu, kegiatan ini turut disertai penyampaian edukasi singkat mengenai pola makan sehat agar manfaat berkelanjutan. Kepala SPPG Karang Berombak 1, Duyana Cahyaanggra ini mengatakan bahwa pemanfaatan sayuran hidroponik dan organik lokal sangat membantu dalam pemenuhan nilai gizi, sekaligus bermanfaat juga untuk pendapatan para petani lokal. Kita kerjasama sama petani organiknya, kita buat MOU. Jadi selama program ini berjalan ke depannya, kita mesti kerjasama sama mereka gitu. Karena dari petani organiknya itu belum bisa memasok sesuai yang kita perlukan, karena kan mereka juga ada proses tanamnya itu kan nggak setiap hari. Paling kita tetap mengutamakan petani-petani organik, cuman kita cari supplier-supplier lain untuk bisa memenuhi itu. Sementara Lurah Karang Berombak, Ahmad Fauzi Nasution menyatakan bahwa program ini sangat membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ia menegaskan bahwa keterlibatan petani hidroponik lokal menjadi nilai tambah karena mampu menggerakkan ekonomi warga sekaligus menyediakan bahan pangan yang lebih segar dan aman dikonsumsi. Jadi organik ini kan lebih bersih, saya rasa. Lebih terjamin dia, karena tanaman ini langsung dari misalnya dia ada tanaman pot, ini organik tadi. Harapan kita mudah-mudahan masyarakat kita ini bertambah gizinya, juga tidak ada masyarakat yang kurang gizi, anak-anaknya, ibu hamilnya juga lansianya. Dengan pelaksanaan yang terarah dan berbasis potensi lokal, penyaluran MBG di Karang Berombak diharapkan terus berlanjut sebagai langkah nyata meningkatkan gizi masyarakat dan kesejahteraan petani. Upaya memperkuat daya saing produk lokal terus dilakukan Pemprov Sumatera Barat melalui percepatan penerbitan sertifikasi halal. Hingga saat ini Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan 90.000 sertifikat halal bagi para pelaku UMKM.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sumatera Barat mencatat saat ini 90.000 produk UMKM telah memiliki sertifikat halal. Angka ini masih perlu ditingkatkan sebab UMKM di Sumatera Barat mencapai 700.000 lebih. Diakui BPJPH Sumatera Barat, dalam proses penerbitan sertifikasi halal terdapat beberapa kendala, diantaranya keterbatasan sosialisasi langsung kepada masyarakat, serta masih banyak pelaku usaha yang menganggap sertifikat halal tidak terlalu penting. Untuk itu, pihak BPJPH Sumatera Barat telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM, serta melibatkan 16 lembaga dan 4.000 pendamping halal untuk mendukung percepatan proses sertifikasi halal di kabupaten kota. Pelaku UMKM diberikan waktu hingga Oktober 2026 untuk wajib memiliki sertifikat halal. Data sekarang ini yang kita ada itu kan hampir 90.000 sertifikat sudah keluar. Sedangkan data pelaku usaha yang kita dapat dari informasi ini dari Dinas Koperasi UMKM hampir 700.000 pelaku usaha. Jadi kita masih banyak pelaku-pelaku usaha kita di Sumatera Barat ini yang belum memperoleh atau mendapatkan sertifikat halal. Jadi kita sering ya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi terutama sekali karena sebagai selaku pembina dari pelaku usaha. Alhamdulillah kita Sumatera Barat ini kita punya lembaga pendamping halal namanya untuk sertifikasi Safe Declare itu sebanyak ada 16 lembaga kita punya dan kita punya hampir 4.000 pendamping halal di Sumatera Barat untuk mendukung percepatan proses produk halal ini. Sumatera Barat mendapatkan tambahan kuota 32.000 sertifikat halal gratis dari pemerintah pusat dan diharapkan para pelaku UMKM bisa memanfaatkan kesempatan ini. Demikian laporan Indra Trianto Atfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, kenaikan harga tiket pesawat domestik melonjak signifikan. Kondisi ini membuat 80% wisatawan lebih memilih melakukan perjalanan ke luar negeri karena dianggap lebih murah. Harga tiket pesawat domestik naik signifikan sejak beberapa pekan terakhir. Saat ini selisih harga mulai Rp200.000 hingga Rp500.000 tergantung rute perjalanan dan maskapai. Sebelumnya, harga tiket pesawat rute Padang-Batam Rp900.000 kini naik menjadi Rp1.200.000. Rute Padang-Jakarta sebelumnya Rp1.200.000 naik hingga Rp1.700.000. Lonjakan harga tiket domestik dipicu oleh kenaikan harga aftur global yang mencapai 80%. Salah seorang agen perjalanan wisata di Kota Padang menyebutkan kenaikan harga tiket membuat penjualan tiket pesawat domestik turun hingga 80%. Kondisi ini membuat masyarakat lebih memilih perjalanan ke luar negeri karena dinilai lebih murah. Kalau untuk customer sekarang tidak terlalu banyak customer yang datang ke sini. Biasanya ada banyak, beberapa ada kalau 1 bulan tuh ada yang 5 kali, sekarang ada malahan tidak ada satupun gitu untuk per bulannya. Karena dilihat dari pesawat yang sangat tinggi sekarang dengan dengan dunia kita lagi ada perang, mungkin ada sedikit naik. Sekarang sudah informasi after naik juga, terus tarif basic fare-nya juga naik juga untuk tiket, dinaikin semua. Terus penjualan tiket yang pada umumnya di travel agent atau di reservasi tiket lain mungkin tuh naik juga lagi. Kebanyakan masyarakat mendatangi loket tiket hanya untuk membandingkan harga tiket pesawat. Pihak agen perjalanan wisata berharap harga tiket domestik bisa kembali normal sehingga wisatawan luar daerah bisa kembali berwisata ke Kota Padang. Siti Zakiatul Abrar, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Yogi Aprilianto. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.